Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini adalah pertemuan ketujuh. Kita masuk pada materi konsep desain penelitian fenomenologi dan dinamikanya. Tujuan perkuliahan hari ini ada dua, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep desain penelitian fenomenologi, ya. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dinamika masalah dalam penelitian fenomenologi. Poin bahasan. Hari ini kita akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah definisi penelitian fenomenologi dan prinsip penelitiannya. Yang kedua adalah jenis-jenis penelitian fenomenologi. Dan yang ketiga adalah metode analisis data yang digunakan. Yang pertama dulu kita membahas kepada definisi, yaitu definisi penelitian fenomenologi dan prinsip penelitiannya. Jadi fenomenologi itu adalah sebenarnya sederhananya adalah apa yang kita terima itu tidak selalu sama dengan apa yang kita rasakan, gitu ya. Apa sih sebenarnya fenomenologi itu? Fenomenologi adalah sebuah filosofi ya yang dikenalkan oleh seorang tokoh namanya Edmund Husserl. Ya, studi tentang fenomenologi berarti menggambarkan tentang the meaning of the life experience for several individuals about the phenomena. Jadi bagaimanakah kemudian beberapa individu itu menceritakan, menggambarkan tentang arti, tentang makna dari kehidupan, ya tentang suatu fenomena. Istilah fenomenologi ini dikenalkan pertama kali oleh seorang tokoh namanya Johann Heinrich Lamberts gitu ya, tahun 1764. Kemudian meskipun dikenal oleh beliau gitu ya, tapi Edmund Husserl ini lebih sering dipanggil sebagai bapak fenomenologi karena dia lebih intens dalam melakukan riset penelitian-penelitian gitu ya dalam ranah filsafat. Fenomenologi menurut Husserl bersemboyan Zurückzu den Sachsen-Selbst. Wah, saya susah juga ini bacanya ya. Yaitu artinya adalah kembali ke hal-hal itu sendiri. Gitu ya. Kemudian, tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, memaksa harus berpikir, dan merupakan kesengajaan. Ini teori Max Weber mengenai tindakan sosial yang menjadi dasar juga gitu ya, tentang fenomenologi. Seorang fenomenolog adalah orang yang terbuka pada realitas dengan segala kemungkinan yang ada, dengan segala kemungkinan rangkaian makna di baliknya, tanpa tendensi mengevaluasi atau menghakimi. Sehingga bisa dikatakan fenomenologi adalah kajian tanpa prasangka. Konsep fenomenologi Husserl juga mengacu atau dipengaruhi oleh konsep Verstehen dari Max Weber, gitu ya, seorang sosiolog dari Jerman yang artinya adalah pemahaman. Jadi realitas adalah untuk dipahami, bukan untuk dijelaskan. Menurut Husserl, fenomenologi sebagai minat terhadap sesuatu yang dapat dipahami secara langsung dengan indera, di mana semua pengetahuan diperoleh melalui alat sensor fenomena. Prinsip. Ada 3 prinsip ya, aliran fenomenologi itu menurut Lobis memiliki keyakinan yang sama dalam prinsip. Satu, keyakinan bahwa manusia dapat mengerti kenyataan sesungguhnya dari suatu fenomena. Yang kedua, keyakinan bahwa ada hal yang menghalangi manusia itu untuk mencapai pengertian yang sebenarnya. Dan yang ketiga, keinginan menerobos penghalang dengan cara melihat fenomena itu sendiri atau kejadian itu sendiri apa adanya. Jadi 3 prinsip ini ya yang menjadi ya prinsip gitu ya dalam aliran fenomenologi. Jadi kesimpulannya adalah fenomenologi itu dapat didefinisikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif mengalami dan memberi makna pada suatu fenomena tertentu. Di sini ada fenomena ya. Jadi fenomena itu sebenarnya adalah kejadian. Jadi apa sih sebenarnya fenomena? Gitu kalau pertanyaannya kayak gitu, maka fenomena adalah kejadian, peristiwa, ya, realitas apa saja gitu ya. Kemudian realitas dalam fenomenolog gitu ya. Dalam fenomenolog
yaitu adalah bagaimana sebuah peristiwa itu muncul dalam kesadaran individu seseorang. Contohnya di sini ada riset ya, ini ya. Ini ada riset yang berjudul Studi Fenomenologis Kebahagiaan Guru di Papua. Jadi bagaimana sih sebenarnya para guru-guru di Papua itu ya memahami kebahagiaan ya yang muncul ya ketika mereka jadi guru di Papua itu seperti apa gitu ya contohnya ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian fenomenologi gitu ya. Jadi ada dua di sini ya. Jadi fenomenologi itu adalah pendekatan yang memang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh seorang tokoh namanya Martin Heidegger. Ya, perbedaannya di apa? Yang pertama adalah descriptive fenomenologi. Ini berarti Husserl dan pengikutnya ya. Jadi menekankan pada pengembangan suatu objek atau subjek secara universal. Fokus pada fenomenanya, kemudian dijelaskan, ya namanya juga deskriptif. Kemudian melihat seseorang sebagai salah satu representatif atau perwakilan dari dunia di mana dia tinggal. Kemudian percaya bahwa kesadaran adalah milik manusia. Dan yang terakhir, apa yang dialami subjek tentang suatu fenomena yang merupakan fakta dan faktual. Jadi apa yang dialami? Jenis yang kedua adalah interpretatif fenomenologi. Nah, kalau ini lebih kepada Heidegger dan pengikutnya ya, yang kemudian mengembangkan, menyempurnakan. Dia seorang seorang filsuf juga dari Jerman. Menekankan pada pemahaman konteks sebuah fenomena, ya, tidak fokus pada fenomena, tapi eh, konteksnya, ya. Tapi mengapa sih sebenarnya realitas itu bisa muncul dalam kesadaran manusia? Melihat seseorang sebagai makhluk yang dapat menafsirkan dirinya sendiri, ya, self reflection, kemudian percaya bahwa konteks budaya, bahasa, dan penerapannya itu merupakan apa yang memang harus dibagikan oleh manusia. Yang terakhir, bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya atau interpretasi subjek. 5 kata kunci dinamika penelitian fenomenologi. Yang pertama adalah realitas, ya. Jadi realitas itu apa sih sebenarnya? Realitas itu adalah sesuatu yang muncul, yang ditangkap oleh pemikiran manusia. Kemudian realitas ini akan bisa membentuk sebuah pengalaman kalau pengalaman itu ya bisa disadari oleh individu. Sehingga yang namanya pengalaman itu harus ada namanya kesadaran. Ya, jadi pengalaman baru bisa dinyatakan sebagai bagian dari individu jika dia dialami secara sadar, gitu ya. Orang kalau nggak sadar kan dia misalkan pernah memukul orang gitu ya. Tapi dia nggak sadar, ya dia nggak akan kemudian membuat itu sebagai sebuah pengalaman, kan begitu kan? Dia akan membuatnya sebagai sebuah pengalaman kalau dia sadar bahwa dia pernah melakukan itu, gitu ya. Nah, kemudian kesadaran ini akan menjadi sesuatu yang dialami secara sadar dalam bentuk pengalaman. Ini nanti akan menghadirkan sebuah makna, ya. Jadi makna ini kalau kita tanya kepada individu, apa sih maknanya dari peristiwa yang kamu alami, misalkan begitu. Maka seseorang itu akan mengalami peristiwa tapi kok dia tidak memiliki kesadaran, ya berarti dia bagaimana mungkin gitu ya akan menceritakan maknanya, ya. Wong dia nggak sadar, gitu kan? Wong dia nggak memiliki kesadaran, ya. Sehingga kalau nggak sadar ya nggak bisa menghadirkan makna, gitu ya. Nah, sehingga nggak mungkin, ya nggak mungkin bukan, ya kalau misalkan orang itu mengalami peristiwa tapi tidak memiliki kesadaran, ya nggak mungkin akan ada makna. Sehingga dari sini penting untuk memahami adanya 5 kata kunci ini, yaitu realitas, pengalaman, kesadaran, makna, dan struktur kesadaran. Nah, struktur kesadaran ini maksudnya begini. Jadi kalau orang itu ya dari tangkapan terhadap makna yang diceritakan oleh individu, maka seorang peneliti, seorang fenomenolog nanti akan menggali, akan menstrukturkan, akan menceritakan
menganalisis juga menyimpulkan bagaimana toh sebenarnya struktur kesadaran itu, bagaimana toh sebenarnya pemahaman makna yang dibentuk individu ketika ia mengalami peristiwa fenomena yang menjadi fokus penelitiannya. Sehingga ini penting ya memahami dinamika penelitian fenomenologi ini dari 5 kata kunci ini, yaitu realitas, ya sekali lagi realitas adalah apa tadi? Sesuatu yang muncul ditangkap oleh pemikiran manusia, kemudian akan membentuk pengalaman kalau ada kesadaran, ya. Nah, kesadaran kalau dia sadar, ya, pengalaman yang disadari maka akan membentuk makna, gitu ya. Sebaliknya, kalau ada pengalaman tapi tidak disadari, ya tidak akan membentuk makna, gitu ya. Nah, kemudian peneliti dari tangkapan itu tadi, tangkapan makna, ya, akan dibuat, akan ceritakan ulang, akan distrukturalisasi, ya, kesadarannya seperti apa, begitu. Nah, ini adalah fenomenologi sebagai sebuah metodologi. Jadi, kita mengasumsikan bahwa satu-satunya hal yang dapat kita ketahui itu ya hal-hal yang dapat kita amati dan dialami secara langsung. Atau satu-satunya realitas yang bisa kita ketahui adalah ya yang kita alami secara langsung. Ada beberapa poin. Pertama bahwa fenomenologi sebagai sebuah metodologi maka berarti fokus pada pengalaman individu atau kelompok. Ya. Kemudian sifatnya personal atau subjektif, pemaknaan terhadap realitas yang dialami oleh individu bukan karena adanya hubungan antara orang-orang, gitu ya. Menggunakan sampel kecil, ya, purposive sampel 3 sampai 10 responden yang telah mengalami sebuah fenomena tertentu, gitu ya. Dan yang terakhir, berusaha menjelaskan kesadaran yang dibangun oleh subjek yang diliti terhadap peristiwa tersebut. Ya, itulah ya fenomena sebagai sebuah metodologi, gitu ya. Oke, kira-kira begitu ya materi pada pertemuan hari ini. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.